Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan kesehatan bisa berkumpul di siang ini. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada Ibu Muslimin selaku kepala sekolah dan sekolah kedua, ibu-ibu serta rekan-rekan sejawat yang berkenan hadir dalam kegiatan pagi ini. Pada kali ini saya mencoba memaparkan apa yang telah saya pelajari dalam guru penggerak. Dalam guru penggerak ini saya mempelajari tentang penerapan budaya positif di sekolah. Di sini guru penggerak ini saya mempelajari banyak hal tentang pendidikan. Baik bagaimana cara mengajar anak, bagaimana memuliakan anak, bagaimana menghadapi anak, dan bagaimana memfasilitasi anak untuk dapat belajar. Dalam guru penggerak ini, dalam modul 1 saya akan menyelesaikan modul 1. Di modul 1 ini saya mempelajari tentang refleksi filosofis pendidikan nasional di Ajar Jawa Barat, nilai-nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak dan budaya positif. Inilah materi-materi yang telah saya pelajari dalam modul 1. Sebelum kita masuk dalam materi, izinkan saya untuk menyampaikan atau menyaksikan kita akan saksikan pendidikan zaman kolonial terlebih dahulu. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Dari zaman kolonial hingga saat ini. Sekolah-sekolah tetapi calon kemudian tahun yang sama sekolah-sekolah 3 kelas salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali mengenai pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Beberapa bupati menginisiasi pendidikan sekolah-sekolah tanpa calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Budi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Dan berhitung seluruhnya dan hanya berhitung dan pemerintah kemudian lagi memberikan kelonggaran kepada para calon guru dokter mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
1922 keadaan siswa ya kan sebagai sebuah perubahan kelas kemudian pasalnya ada jiwa yang untuk merdeka. Salam dan bahaya. Ibu-ibu, barusan kita telah menyaksikan pendidikan zaman kolonial. Pada zaman dulu, pendidikan Indonesia itu tidak bebas seperti sekarang. Rakyat Indonesia tidak memiliki kesempatan, tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan kesempatan untuk bersekolah, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pelajaran. Hanya orang-orang tertentu, tapi dengan lahirnya taman siswa yang didirikan oleh Gajah Dewantara, di situ adalah gerbang kebebasan kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mengikuti untuk mendapatkan pendidikan. Begitu besar perjuangan Gajah Dewantara untuk memperjuangkan kemerdekaan pembelajaran di Indonesia. Begitu besar perjuangannya sehingga beliau mendirikan taman siswa di Nah, sekarang Gajah Dewantara filosofinya masih bergema sampai sekarang. Yang mungkin masih ada Inaso, Sungkulodo, Imadia, Wangkaso, Tutuli, Handayani. Beliau berperan di depan. Dia berperan sebagai suri tauladan yang memberikan teladan kepada siswa-siswanya. Di tengah, guru berperan sebagai pembangkit semangat, menggali potensi yang ada yang dimiliki oleh para siswa. Dan di belakang, dia mendorong para siswa untuk mengejar atau meraih cita-citanya. Itu adalah filosofi dari Gajah Dewantara yang sampai sekarang masih berguna. Kita tangani mas. Gajah Dewantara ini mengibaratkan pendidikan itu sebagai sebuah pertanian. Ibu bisa lihat di sini. Ada orang yang memiliki 3 ini. Ibu bisa lihat apa di sini. Ada orang itu sebagai dia ada petani, ada juga padi, ada sawahnya, ada matahari, ada kehidupan di situ. Di sini pun sama seperti ada pendidikan. Pendidikan siswa itu ibaratnya dengan benih padi. Padi itu tidak akan tumbuh menjadi gandum. Kita ingin jadi gandum, tapi kita punya pendidikan padi. Padi itu tidak akan tumbuh menjadi gandum. Padi itu kita akan urus sekali kita bimbing menjadi padi yang berkualitas tinggi. Nah, bagaimana cara kita mendidik atau membuat padi itu menjadi berkualitas atau menjadi unggul? Karena kita sebagai kalau padi diurus sama petani, petaninya sudah berperan. Tapi untuk pendidikan kita sebagai guru yang berperan untuk membimbing menggali koreksi yang dimiliki oleh para siswa. Sawah ini diibaratkan sebagai lingkungan dari lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan rumah. Itu adalah lingkungan itu yang sangat mempengaruhi perkembangan dari siswa kita. Jika lingkungannya baik, lingkungan keluarga mendukung, lingkungan masyarakat juga mendukung, insya Allah tadi yang kita tanam ini, siswa yang kita didik ini akan menjadi kualitasnya akan menjadi lebih baik, akan menjadi lebih tumbuh. Nah ini filosofi saya diajarkan di Gajah Dewantara tentang pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Gajah Dewantara. Apa sih tujuan pendidikan? Kita punya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Gajah Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai manusia. Kita menuntut segala kodrat yang ada dalam diri anak. Anak setiap anak itu punya kodratnya masing-masing. Dia membawa pada potensinya dalam dirinya. Bagaimana kita dapat mengembangkan potensi itu? Semua anak punya potensi. Semua anak punya kodratnya. Nah, yang anak itu ada kodrat alam dan kodrat jiwanya dia. Kodrat alam dan kodrat jiwanya. Kita harus mengikuti sebagai pendidik. Pendidikan itu bersifat dinamis. Kita mengikuti zaman. Tidak bisa kita
mengajak atau menuntut anak kepada pendidikan kita zaman dulu, tapi kita yang mengikuti sekarang. Sekarang dunia teknologi, dulu tidak ada teknologi, sekarang ada teknologi, jadi kita harus bisa mengikuti zaman. Bukan hanya kita yang harus menjaga anak, mendidik anak ke dunia kita masuk ke dalam dunia itu sendiri. Kita lanjutkan. Tujuan dari pendidikan itu akan bisa tercapai jika proses pendidikan ini berjalan dengan baik. Proses pendidikan, ada apa sih di dalam proses pendidikan ini? Dalam proses pendidikan ini ada siswa. Di dalam siswa ini sangat dipengaruhi oleh pusat. Apa itu dari pusat? Di pusat adalah lingkungannya. Lingkungannya ada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan utama berada di dalam keluarga. Di dalam keluarga, anak-anak mempelajari tentang agama. Agama dasarnya ada di keluarga. Sosialisasi ada di keluarga. Di sekolah itu mempelajari ilmu pengetahuannya. Intelektualnya juga di lingkungan sekolah. Sedangkan di masyarakat, mereka belajar tentang sosialisasinya. Bagaimana berhubungan dengan orang lain. Di pusat ini harus berjalan dengan berkesinambungan. Proses pendidikan ini akan berjalan kita sekarang masuk dalam merdeka belajar. Apakah merdeka belajar? Apakah mereka belajar dengan merdeka? Bebas-bebasnya apa yang diajarkan? Tidak seperti itu, tapi tetap merdeka belajar ini sama 7 pilar pelajar Pancasila dan kodrat alam dan kodrat zamannya. 7 profil pelajar Pancasila dan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sangat dipengaruhi oleh seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Kontinuitas, jadi pendidikan itu bersifat kontinuitas, berkelanjutan. Tidak bisa sekarang kita berikan hasilnya harus seperti itu juga kita dapat. Tapi berkelanjutan, pendidikan berlanjut dari mulai TK, SD, SMP, dan selanjutnya pendidikan itu berlanjut, berkelanjutan. Tidak semata-mata langsung. Konvergen, jadi kita mau bersumber dari berbagai macam sumber pengetahuan, bukan hanya dari buku saja, buku sekarang ilmu pengetahuan kita boleh dapat dari media sosial juga kita bisa dapat. Konsentris, kita tidak menghilangkan, meskipun kita mengikuti zamannya, tapi kita tidak menghilangkan kebudayaan yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Kita lanjutkan. Latar belakang. Kita sekarang membahas tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya ini kita tahu ya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya positif merupakan suatu kebudayaan atau tradisi baik yang tumbuh dan berkembang di sekolah sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Banyak sekali budaya positif yang malah kita tanamkan di sini, Bu. Saya baru di sini, tapi saya sudah tahu, saya sudah bisa melihat budaya positif apa saja yang ada di sini. Dari mulai kita membiasakan buka bersama yang bagus, itu merupakan budaya positif yang kita ajarkan, senang bersama. Anak juga memiliki sopan santun pada saat dia bertemu dengan gurunya, dia memberikan salam kepada gurunya. Itu adalah budaya positif yang biasa kita ajarkan. Yang kita berlangsung seperti yang sekarang saya lihat bisa saya saksikan. Nah, ini budaya positif sudah mulai kita kembangkan. Mungkin kita akan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa proses pendidikan itu berkesinambungan berlanjut. Apa yang sudah baik kita teruskan, apa yang masih belum baik masih kurang kita tambahkan, kita perbaiki lagi. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah pembiasaan atau budaya positif baik yang sudah kita laksanakan dari mulai berdoa sebelum dan setelah belajar. Kemudian ada senang bersama setiap hari Jumat yang kita lakukan. Terus yang selanjutnya menggunakan pakaian adat untuk mempertahankan kebudayaan bangsa, kebudayaan Sunda ya. Terus ada juga baris-baris kepribadiannya. Terus ada juga sholat doa bersama, upacara setiap hari Senin. Ini adalah budaya-budaya positif yang biasa kita lakukan, sudah biasa kita lakukan di sekolah ini. Kita lanjut. Disiplin positif. Apa itu disiplin itu? Menurut Ibu, kalau Ibu mendengar kata disiplin, apa yang ada dalam benak Ibu? Disiplin. Apa yang ada dalam benak Ibu menurut Ibu? Kata disiplin. Ya, disiplin ini biasanya kita kaitkan dengan aturan, tata tertib. Aturan tata tertib itu baru seseorang dalam melaksanakan aturan. Nah, menurut ajaran Dewan Olahraga dari Bos mengatakan bahwa disiplin ada sebagai bentuk pembela diri.
yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang baik pada nilai-nilai kebajikan yang telah terangkum dalam 7 profil pelajar Pancasila. Nah ini menurutnya Jawa Tengah dan Dewi Gosip. Tapi kalau secara umum disiplin itu biasanya kaitannya dengan kedisiplinan yang tidak ketaatan, kepatuhan akan peraturan. Ya. Nah sebelumnya kita coba saksikan dulu ini adalah lagu yang dinyanyikan pada masyarakat kita tentang dimensi profil Pancasila ini. Ini adalah kita pasang. Barusan sudah kita simak tentang 7 profil pelajar Pancasila yang sudah dimiliki oleh anak-anak kita yang para PB. Nah, kita melaksanakan kedisiplinan positif ini tujuannya adalah untuk mencapai nilai-nilai kebajikan yang tadi bagaimana tetap fokus yang Maha Esa, berpikir kritis, terus mandiri. Nah, itu adalah 7 profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita akan masuk ke motivasi perilaku manusia. Motivasi itu dorongan kita untuk melakukan sesuatu. Yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Kita untuk melakukan sesuatu itu pasti ada dorongannya, baik itu dari internal kita sendiri ataupun dari dorongan dari luar. David Gosset dalam bukunya Restriction Psikologi Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia dalam melaksanakan kedisiplinan. 1, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. 2, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut ibu-ibu nih, anak-anak kita, dari 3 motivasi ini, biasanya mereka melakukan kedisiplinan atas dasar motivasi yang mana nih? 1, 2, 3. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, banyak yang melaksanakan itu karena termotivasi oleh mendapatkan imbalan atau penghargaan. Biasanya itu silakan imbalan kalau mereka mengerjakan sesuatu dengan baik, kita kasih penghargaan yang mulia. Tapi ada juga yang menghindari hukuman karena tidak mau dihukum. Saya datangnya lebih pagi. Biasanya kalau saya datangnya kesiangan, ada hukuman. Nah, karena ada yang hukuman, makanya dia melaksanakan kedisiplinan itu. Seperti halnya kita pengendara sepeda motor, kita menggunakan helm untuk apa sih helm itu? Menghindari hukum. Kebanyakan karena menghindari hukuman, tidak mau ditilang sama polisi. Padahal pentingnya pada polisi menerapkan aturan bukan karena pengen ditilang. Betul ibu. Manfaatnya adalah untuk keselamatan dari pengendara itu sendiri. Begitu pula kita menerapkan aturan karena ada sesuatu di belakangnya itu. Tapi sayangnya kadang-kadang kita tidak menyampaikan apa sih tujuan kita menerapkan kedisiplinan itu. Misalnya, ada aturan sekolah menggunakan seragam lengkap. Seragamnya putih merah, Bu ya. Kita seragamnya putih merah ke SD. Sepatunya harus hitam. Kenapa harus seperti itu? Mereka cuma pakai karena kalau ini aturannya harus seperti ini. Tanpa kita kasih penjelasan bahwa kita menerapkan aturan seperti itu dengan pakaian seragam adalah untuk menyamakan agar tidak ada diskriminasi sosial antara siswa yang miskin dan siswa yang kaya. Sepatu harus hitam. Kenapa kita boleh dong yang berwarna, boleh dong yang bermerek, boleh dong yang mahal, ada yang jadi kalau misalnya seperti itu penerimaan sosialnya akan terlihat. Tujuan kita jadi kalau misalnya melakukan atau menyampaikan suatu aturan, kita sosialisasikan juga makna dan tujuan kita dengan aturan itu seperti apa, untuk apa. Kita lihat. Nah, jadi apa
aturan dari keyakinan kelas. Menurut Ibu sama nggak sih aturan sama keyakinan? Apakah peraturan itu sama dengan keyakinan? Kalau peraturan itu lebih sifatnya tertulis. Kalau keyakinan, mereka meyakini apa yang mereka lakukan itu mereka yakini mereka bisa melaksanakannya. Kalau peraturan itu biasanya tertulis tanpa mereka tahu makna dan tujuannya untuk apa. Nah, ini adalah kegiatan yang sudah saya lakukan di kelas. Saya membuat keyakinan kelas yang sudah diyakini sama anak-anak, mereka mampu. Saya laksanakan secara berkelompok, mereka membuat, merangkum, merumuskan keyakinan apa yang mereka yakini bisa mereka lakukan. Di sini poinnya hanya sedikit, padahal aturan itu banyak sebenarnya. Tapi saya hanya mencantumkan, hanya mencantumkan sedikit karena itu yang mereka yakini bisa mereka lakukan. Dari keyakinan inilah yang mereka harusnya melakukan. Kalau misalnya mereka sudah yakin melakukan yang bisa melakukannya, otomatis dia akan menjalankannya. Tapi kalau misalnya aturannya kita yang membuat, aturannya kita yang membuat, mereka hanya menjalankannya saja, itu bisa jadi tidak akan terlaksana maksimal. Tapi kalau mereka meyakini dengan apa yang mereka buat aturannya, insya Allah mereka akan bisa melaksanakannya. Sekarang tentang kebutuhan dasar. Sebenarnya apa yang kita lakukan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar itu apa ya? Nah, kebutuhan dasar kita adalah bertahan hidup. Semua orang melakukan semua tindakan dilakukan untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Yang keduanya penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Apa yang mereka lakukan di kelas itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Nah, bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan dasar ini agar anak-anak tidak melenceng dari apa yang belajar? 5 kebutuhan dasar. Setiap manusia senantiasa berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, pada dasarnya kita telah memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasarnya ada 5. Kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan, fun dan pembahasan. Pada saat anak belajar di kelas, kita kasih dari beberapa poin ini kebutuhan dasar yang mereka butuhkan, kita berikan. Misalnya, anak butuh kebebasan. Bagaimana cara kita memberikan kebebasan? Kebebasannya tetap kita arahkan. Sebagai guru kita mengarahkan. Kesenangan, berikan kesenangan. Kenapa anak-anak selalu belajar di sekolah? Kenapa anak-anak selalu belajar di kelas? Mereka lebih senang belajarnya di luar. Karena di luar, mereka mendapatkan kesenangan. Sebenarnya kita bisa memberikan kesenangan juga di dalam kelas. Dengan cara kita memberikan ice breaking. Kita berikan ice breaking yang bisa menyenangkan mereka. Kita ajak bernyanyi, kita ajak permainan. Itu yang dapat memberikan kesenangan kepada anak-anak. Rasa diterima, kasih sayang juga sama. Tentu kita sebagai guru selalu yang memberikan kasih sayang kepada anak, perhatian kepada anak. Maka kadang rasa kasih sayang kita lebih tercurah kepada anak kita daripada orang lain di rumah. Waktu kita lebih banyak kita curahkan kepada anak-anak di sekolah ketimbang kita di rumah. Nah, kita yang harus lebih bisa membandingkan, menjaga waktu dan kualitas kita ya. Kita lanjutkan. Tapi sebelum kita lanjutkan, Ibu saya mau kasih dulu konsentrasinya. Saya ada permainan, saya ada sebuah permainan yang bisa melatih konsentrasi Ibu. Konsentrasinya adalah tugas anak hanya menyebutkan warna saja. Ibu bisa sebutkan warna apa yang terkandung dalam slide ini, ya? Ibu jangan dengan kencang ya, di keluarkan caranya. Kita lihat. Warna apa saja yang ada di sini, Bu? Merah, hijau, biru, coklat, putih, kuning. Oke, Bu. Kita lanjutkan. Silakan bisa disebutkan, Bu. Putih, ya. Putih, hijau. Coklat apa? Coklat, hijau. Merah, biru. Yang kencang, Bu. Kuning, coklat, merah,
putih, merah, hijau, biru, kuning, bagus, kita bagus, hijau, bagus. Oke, Ibu selesai. Alhamdulillah Ibu masih bercanda sedikit ya Bu ya. Bisa menemukan warna-warna yang cocok oleh tulisan itu ya Bu ya. Kita kembali ke keluarga Ibu. Saya harus menemukan. Siapa sih yang memiliki kontrol kelas? Kurang lebih yang menguasai. Siapa sih yang memiliki kontrol di kelas? Guru. Kita memiliki kontrol di kelas. Tapi kita juga harus bisa memposisikan Bu. Kita posisinya sebagai apa di sana? Posisi kontrol ini bagaimana? Nah, dalam pelaksanaan proses restitusi adalah kegiatan untuk menyelesaikan masalah dalam adanya jika ada terjadi pelanggaran kelas, pelanggaran atas keyakinan kelas, kita melakukannya menyelesaikannya dengan kegiatan restitusi. Dalam pelaksanaan restitusi, guru memiliki peran yang sangat penting. Kita harus bisa memposisikan diri berdasarkan dari kontrol. Dokter bilang berdasarkan bosan dan kesimpulan ada 5 kontrol yang diterapkan seorang guru dalam melakukan kontrol. Ada pengukur, pembuat kesalahan, teman, pemantau, dan seorang manajer. Dari kelima Ibu, dari kelima posisi kontrol yang biasanya Ibu menempatkan diri di mana Ibu? Apakah jika terjadi masalah, jika terjadi masalah di kelas, pertengkaran, mendapat kesiangan dan lain sebagainya, banyak pelanggaran atas keyakinan kelas yang sudah kita pahami, sudah kita yakini, dan kita memposisikan diri. Di posisi mana biasanya Ibu menempatkan diri? Pemantau, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, penghukum. Di sini Bu, kita harus bisa menempatkan diri. Apa itu penghukum, pembuat dasar teman, pemantau, dan manajer? Penghukum. Jadi jika kita menempatkan diri sebagai penghukum, jika anak melakukan kesalahan, kita harus menjudge. Kita harus menghukum anak. Kita bilang, kamu kesiangan. Tanpa kita tanya, kenapa kamu kesiangan? Apa masalahnya kesiangan? Itu adalah penghukum. Kamu kesiangan, sekarang kamu berdiri di depan, beri hormat kepada negara. Itu adalah contoh memposisikan diri sebagai penghukum. Jadi kita langsung menjadi anak, dia itu sebagai penghukum. Sebenarnya ini posisi ini yang harus kita hindari. Posisi penghukum yang harus kita hindari. Yang kedua, pembuat dasar bersalah. Pembuat dasar bersalah itu jadi kita memposisikan kamu salah loh, tapi dengan cara halus. Kamu gitu sih, kan kalau kamu seperti itu, ibu nanti yang jadi dimarahin sama orang tua kamu. Ibu dimarahin loh sama kepala sekolah gara-gara perlakuan kamu seperti ini. Nah, itu adalah kita membuat anak merasa bersalah atas apa yang dilakukannya. Dan ini pun posisi ini masih kurang begitu baik ya Bu, kita laksanakan jika ada terjadi suatu masalah. Yang kedua, yang ketiga adalah teman. Kita memposisikan sebagai teman, ayolah, jangan kayak gitu. Yuk kita belajar bareng-bareng. Kita memposisikan diri sebagai teman. Tapi di sini juga kurang begitu bagus karena kadang-kadang jadinya ya dia tidak menerima itu sebagai teman. Sebagai teman udah cukup bagus Bu dengan memantau. Kita memantau dulu, mencari informasi dulu. Cuman mencari informasi apa yang dilakukannya, kenapa alasannya seperti apa, itu dimantau yang tapi belum menyelesaikan masalah solusinya. Nah di manajer ini kan posisi manajer inilah yang terbaik buat kita. Di posisi manajer ini kita mencari akar permasalahannya apa, kita mencari solusi bagaimana menyelesaikan masalahnya. Nah di posisi manajer ini yang paling bagus kita posisikan diri. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa memposisikan diri jika terjadi suatu masalah atau pelanggaran, kita bisa memposisikan diri sebagai manajer ya. Kita akan lanjutkan dengan segitiga restitusi. Dalam menyelesaikan masalah, dalam menyelesaikan semua masalah, para ahli sudah membuat suatu perencanaan yang bisa kita ikuti, bisa kita laksanakan, yaitu dengan segitiga restitusi.
Segitiga restitusi ada di 3 langkah, Bu. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dari programnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Semua perilaku memiliki alasan, kita semua memiliki motivasi tindak lanjut seperti ya. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak. Nah, ini adalah saya telah melakukan aksi nyata segitiga restitusi di kelas. Ini adalah contohnya, bisa disaksikan. Salah satu contoh dalam menyelesaikan masalah pada saat itu tanya sama dia bermasalah karena tanya menyenggol kalian. Nah, ini kasus yang kedua. Kasus kedua hanya jangan silupin. Videonya. Jadi untuk restitusi ini kita mencari dulu permasalahannya, mencari tahu dulu permasalahannya apa, terus untuk solusinya juga kita serahkan dulu kepada anak. Apa anak untuk melaksanakan apa? Solusinya apa yang terbaik buat menurut anak? Dan tapi kita juga harus mengarahkan anak solusi terbaiknya apa.
Dia mengajukan dulu solusi menurut dia baik apa, baru kita lakukan solusinya. Jadi segitiga restitusi sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini memerlukan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Selain itu, proses ini juga memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Jadi pemangku kepentingan sekolah ini semua kita harus bekerja sama, bukan hanya satu orang saja, tapi kita harus bekerja sama untuk mewujudkan budaya positif ini. Nah, itu sekian mungkin materi yang bisa saya sampaikan, berbaginya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh Ibu tentang budaya positif. Nah, kita budaya positif di sekolah ini sudah cukup bagus, Bu. Kita tinggal tingkatkan lagi budaya positif yang belum ada di sini. Kita akan bicarakan lagi, kita akan berdiskusi lagi budaya positif apa lagi yang akan kita kembangkan di sini. Selain yang sudah kita lakukan. Demikian ibu-ibu semua, demikian penyampaian apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.